tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabba papa saakaranang kusalasu pasampada sacita pariodapanang etang budana sasanang. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pengurus Wihara Bodhiwangsa, Ibu Lani, pemimpin puja bakti, Ibu Bapak, saudara-saudara sedama, selamat malam. Namo Buddhaya. Suatu berkah bagi kita. Pada malam hari ini kita masih memiliki kesehatan yang baik. Mungkin ada beberapa sahabat atau kerabat kita, saudara kita, yang pada malam hari ini tidak memiliki kesempatan seberuntung kita. Ada mungkin kerabat saudara kita yang sebetulnya ingin ikut terlibat di dalam peringatan Magha Puja, tetapi karena kesehatannya yang tidak baik, niat baik itu harus diurungkan sehingga tidak bisa ikut mengingat kembali peristiwa penting lebih dari 2500 tahun yang lalu. Ibu bapak saudara-saudara sedama, pada malam hari ini saya melihat ibu bapak memiliki semangat, walaupun saya tidak bisa membaca apa yang ada di dalam diri ibu bapak, tetapi dengan melihat yang hadir ini tidak hanya dari Klaten, ada dari Mbodean. Saya pernah ke Wihara Mbodean, jauh dari sini. Ada yang dari Wonogiri, Romo. Dulu saya pernah diantar ketika di Wonogiri. Siapa ya? Yang dari Slogohimo? Romo Tarno. Dulu saya pernah diantar untuk pembinaan. Banyak mungkin tidak hanya dari Temanggung, dari Semarang, dari Wonogiri. Menandakan bahwa ibu bapak memiliki semangat untuk ikut terlibat di dalam peringatan Magha Puja yang dilaksanakan Wihara Bodhiwangsa. Ibu bapak saudara-saudara sedama, pada malam hari ini kita berusaha mengingat kembali peristiwa agung, peristiwa istimewa yang terjadi lebih dari 2500 tahun yang lalu di bulan Magha saat Purnama Sidhi. Pada saat bulan Magha di Purnama Sidhi itulah hadir 1250 orang biku. Pada saat berkumpulnya 1250, suasana di hutan itu menjadi senyap, sepi, batuk saja tidak ada. Pada malam hari ini yang jumlahnya tidak lebih dari 500, mampu tidak kita senyap, diam? Diamnya Sang Buddha dan para biku tidak hanya dipuji oleh ia yang memiliki keyakinan kepada Tiratana. Bahkan petapa lain yang tidak memiliki keyakinan kepada Tiratana bahkan memuji
Sang Buddha dan para siswa. Salah satunya adalah petapa Jaina yang dipimpin langsung oleh petapa Niganta Nataputa. Para murid Niganta ini ketika melihat dari kejauhan Sang Buddha sedang berjalan ke arahnya, maka perkumpulan petapa itu akan saling mengingatkan, hei diam. Petapa Gautama, Samana Gautama ini menyukai, menyenangi keheningan, menginginkan kesepian. Mungkin saja ketika kita diam, tidak banyak berbicara, petapa Gautama akan duduk. Diamlah. Tidak hanya Sang Buddha yang dipuji, para siswa Sang Buddha, para biku juga dipuji oleh petapa lain. Ketika para biku ini datang berjalan, petapa lain melihat juga mengatakan hal yang sama. Oh, diam. Para siswa petapa Gautama ini menyukai kesunyian, menyukai keheningan. Mungkin saja ketika kita duduk diam, para biku ini akan juga duduk di sini. Apakah hanya para biku? Tidak. Para perumah tangga yang memiliki keyakinan kepada Tiratana juga dipuji. Salah satunya adalah Upasaka Anathapindika. Ketika dari kejauhan para pengikut petapa lain ini melihat Anathapindika sedang berjalan mendekat, para petapa ini pun akan saling mengingatkan, hei diam. Siswa Sang Tathagata atau Samana Gautama ini menyukai keheningan, menyukai kesepian. Mungkin saja perumah tangga Anathapindika akan duduk di sini ketika kita duduk diam. Itulah ibu bapak saudara-saudara sedama, maka suatu hal yang wajar. Walaupun berkumpulnya 1250 orang biku, suasana itu menjadi senyap, sepi. Batuk saja tidak ada. Kenapa? Karena memang 1250 biku tersebut sudah tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan, karena secara batin sudah bersih. Bersih dari kebencian, keserakahan, iri hati, dendam, keserakahan. Sudah menjadi orang mulia. Maka suatu hal yang wajar, bukan karena diharapkan untuk diam, para biku akan dengan duduk dengan sendirinya, diam, senyap. Ibu bapak saudara-saudara sedama, berkumpulnya 1250 biku arahanta itu terjadi hanya sekali selama Sang Buddha muncul di dunia. Di manakah para arahanta itu berkumpul? Tidak lain adalah di hutan bambu Weluwana. Hutan bambu atau Weluwana ini dipersembahkan langsung oleh Raja Bimbisara. Diceritakan Raja Bimbisara adalah orang pertama yang mempersembahkan tempat tinggal bagi Sang Buddha dan para biku. Maka tempat tinggal itu harus memiliki ciri yang disukai oleh Sang Buddha dan para biku. Biasanya Raja Bimbisara akan mengecek terlebih dahulu. Jangan sampai tempat yang dipersembahkan kepada Sang Buddha ini terlalu dekat dengan kota, dengan pedesaan, dengan perkampungan. Juga jangan terlalu jauh. Nanti kalau terlalu jauh ada umat yang ingin menemui Sang Buddha kesulitan. Jadi tempat itu tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat. Kalau terlalu dekat dengan kota atau pedesaan, siang hari menjadi berisik,
malam hari kesunyian pun hilang. Maka sebisa mungkin tempat itu jauh dari keramaian, baik di siang hari maupun di malam hari. Itu yang disukai oleh Sang Buddha dan para biku. Sehingga Raja Bimbisara pun menentukan, oh hutan Weluwana ini tepat untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha dan para biku. Ibu bapak saudara-saudara sedama, mempersembahkan tempat tinggal, membangun wihara memang jasanya sangat besar. Sangat besar. Suatu ketika ibu bapak, ada seorang Bante di masa Sang Buddha yang suka jalan-jalan. Tidak hanya ibu bapak yang suka jalan-jalan, Bante di masa Sang Buddha juga suka jalan-jalan. Tetapi jalan-jalannya berbeda dengan kita, kebiasaan kita. Bante ini kalau jalan-jalan ke alam dewa, ke alam surga. Siapakah Bante yang suka ke alam dewa? Tidak lain adalah Bante Moggallana. Bante Moggallana ini sering diceritakan ke alam dewa. Maka pada saat itu Bante Moggallana ini pergi ke surga Tawatimsa, surga kedua di dalam agama Buddha. Ketika Bante Moggallana sedang berada di surga Tawatimsa, dari kejauhan ibu bapak sudah melihat istana yang begitu megah, tinggi menjulang ke angkasa, sehingga menarik perhatian dari Bante Moggallana. Mendekat ke istana tersebut, bertanya kepada para dewa yang ada di situ. Oh dewa, istana milik siapakah ini? Begitu megah, begitu indah, tinggi menjulang ke angkasa. Para dewa menjawab, oh ini adalah istana untuk perumah tangga bernama Nandia. Bante Moggallana berpikir, bukankah Nandia ini masih hidup sebagai manusia? Kok sudah punya istana di alam dewa? Maka untuk menjawab itu, pertanyaan dari Bante Moggallana, Bante Moggallana turun ke bumi, menemui Sang Buddha dan bertanya, oh Sang Tathagata, mungkinkah orang yang masih di alam manusia sudah punya istana di alam dewa? Mungkin tidak ini? Sang Buddha menjawab, oh putraku, biasanya, oh anakku, oh Bante Moggallana, bukankah Anda sudah membuktikan sendiri kenyataannya? Begitulah, bahkan orang yang masih hidup sebagai manusia sudah ada istana di alam dewa. Lalu pertanyaannya, kebajikan apa yang dilakukan oleh perumah tangga Nandia sehingga walaupun masih hidup sebagai manusia sudah punya istana di alam dewa, sudah pasti disambut di alam dewa. Ternyata ibu bapak, kebajikan yang dilakukan oleh perumah tangga Nandia adalah membangun wihara. Suatu ketika Nandia ini mendengarkan dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha, manfaat dari membangun wihara. Karena memang Nandia ini memiliki keyakinan kepada Tiratana dan orang kaya sekalipun sudah memiliki keyakinan kepada Tiratana, ia diberkahi tentang kekayaan. Maka ketika mendengar manfaat dari membangun wihara, secepat itu Nandia akhirnya membangun wihara di Benares. Wihara itu diberi nama Wihara Mahawihara Isipatana. Dengan kekayaannya membangun wihara yang megah. Setelah selesai membangun wihara, dipersembahkan kepada Sang Buddha dan para biku. Ketika diceritakan Nandia menuangkan air ke tangan Sang Buddha sebagai bukti, sebagai simbol
penyerahan wihara kepada sangga, tiba-tiba saat itu juga muncul istana di alam dewa. Lalu ibu bapak mungkin bertanya, duh bagaimana ya? Saya kan tidak memiliki kesejahteraan seperti Nandia yang mampu membangun wihara. Ada tidak Bante perbuatan yang sederhana yang tidak dilakukan bahkan akibatnya, buahnya, wipakannya lebih besar daripada hanya sekedar membangun wihara? Ada ibu bapak, sederhana, perbuatan sederhana, tetapi kalau ibu bapak mempraktekkan ini bahkan lebih bermanfaat, lebih berbuah daripada sekedar membangun wihara. Maka dengarkanlah. Yang pertama ibu bapak, Sang Buddha menyebutkan, ia yang memiliki moral yang baik, tutur katanya dicegah dari kata-kata yang buruk, berbohong, memfitnah, berkata kasar, bergosip, menutup perilaku jasmaninya dari perilaku yang buruk, membunuh, mencuri, berbuat asusila. Bahkan kalau ini kita praktekkan ibu bapak, menghindari ucapan buruk, menghindari perilaku jasmani buruk, lebih besar jasanya daripada membangun wihara. Praktekkanlah 5 sila. Kalau ibu bapak telah mempraktekkan 5 sila, menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari berbuat asusila, menghindari berbohong, menghindari minuman keras, ibu bapak telah mempraktekkan dhamma, ringkasan dhamma yang diajarkan Sang Buddha pada saat di bulan Magha. Sabba papa saakrenang, hindari segala macam perbuatan jahat, hindari segala macam perbuatan buruk. Kalau kita mempraktekkan 5 sila, artinya ringkasan dhamma pertama yang disampaikan Sang Buddha di saat bulan Magha Purnama Sidhi telah kita praktekkan. Hindari pembunuhan, hindari pencurian, hindari berbuat asusila, hindari berbohong, hindari minuman keras. Ini bahkan kalau kita mempraktekkan ini disebut sebagai mahadana, dana yang besar dan lebih bermanfaat, lebih berbuah daripada sekedar hanya membangun wihara. Tentu membangun wihara sangat baik, apalagi diikuti dengan praktek moralitas, lengkap sudah. Tetapi kalau kita mungkin kesejahteraan kurang, tetapi tidak perlu khawatir, tidak perlu berkecil hati, masih ada praktek sederhana yang kalau kita praktekkan bahkan lebih bermanfaat. Jalankan 5 sila. Tetapi Sang Buddha juga menganjurkan yang kedua, perbanyaklah kebajikan. Tetapi ingat, ini yang kedua. Yang pertama adalah jangan berbuat jahat. Ibu bapak tidak soal tidak bisa membangun wihara, tetapi jangan berbuat jahat. Kita belum mampu membangun wihara, tetapi jangan mencuri. Kita belum mampu mempersembahkan arca Buddha, tetapi jangan membunuh. Kita belum mampu berdana, tidak apa, tetapi jangan berbuat asusila, jangan berbohong, jangan minum keras. Itu yang pertama kali. Tetapi kalau mampu berdana tentu itu sangat baik. Maka yang pertama yang harus dipraktekkan adalah hindari segala macam perbuatan buruk. Lalu mungkin ibu bapak bertanya kembali, ada tidak praktek sederhana jika dilakukan, jika dipraktekkan bahkan lebih bermanfaat daripada berdana atau berdana praktek moralitas? Ada ibu bapak. Tingkatannya lebih tinggi, manfaatnya lebih luhur. Tidak lain adalah kembangkan metta, cinta kasih.
Meta ini kalau dikembangkan Ibu Bapak lebih bermanfaat, lebih mulia, lebih luhur daripada hanya berdana praktek moralitas. Karena bagaimanapun juga kita mampu menutup ucapan buruk kita. Kita mampu menutup perilaku jasmani kita karena kita memiliki meta cinta kasih. Terutama kepada diri kita sendiri. Semoga aku berbahagia. Apa maknanya semoga aku berbahagia? Tidak lain adalah karena saya sayang kepada diri saya inilah. Maka saya ingin bahagia. Ada tidak yang ingin menderita? Tidak ada. Semua orang juga ingin bahagia. Maka wujud cinta kasih yang sebenarnya kepada diri adalah hindari segala macam perbuatan buruk. Karena melakukan perbuatan buruk itu akan mengakibatkan penderitaan. Kalau kita mengatakan saya sayang kepada diri saya tetapi kita mempraktekkan ucapan buruk, perilaku jasmani buruk, sebetulnya kita tidak sayang kepada diri kita sendiri. Karena perbuatan buruk itu tetap akan membawa penderitaan. Apa buktinya bahwa meta itu adalah lebih luhur? Meta itu adalah kebajikan. Setidaknya Ibu Bapak, Sang Buddha menjelaskan 11 manfaat orang yang penuh cinta kasih, orang yang selalu berharap agar makhluk lain bahagia, diri kita bahagia, menghindari perbuatan buruk. Yang pertama adalah ia akan tidur dengan bahagia, tenang tidurnya. Ketika tidur ya bahagia, karena pikirnya dengan penuh cinta kasih. Ketika malam hari terjaga, tiba-tiba terjaga pun dengan bahagia. Karena pikirannya penuh dengan cinta kasih. Ia pun diceritakan tidak melihat pikiran-pikiran buruk atau mimpi buruk ketika tidur. Tidak melihat mimpi-mimpi yang buruk. Artinya kalau kita di dalam kehidupan ini masih mimpi buruk, berarti kita penuh dengan pikiran buruk. Sehingga mimpi pun menjadi buruk. Tetapi kalau kita penuh cinta kasih, maka kita pun tidak melihat atau kita tidak mimpi buruk. Orang yang penuh cinta kasih juga disebutkan Sang Buddha akan disukai oleh manusia. Orang-orang yang ada di sekitar kita ini sayang kepada kita, cinta kepada kita. Kenapa? Karena ucapan kita baik, perilaku jasmani kita baik karena diikuti dengan pikiran baik. Maka orang-orang di sekitar kita itu ya senang, bahagia. Dan yang kelima Sang Buddha menyebutkan, yang bukan manusia Ibu Bapak juga menyukai. Ada makhluk-makhluk yang bukan manusia. Apakah binatang ataukah makhluk yang tidak tampak misalnya, itu juga akan merasa senang, akan merasa bahagia dan dekat dengan kita. Itu kalau kita dengan penuh cinta kasih. Selanjutnya Sang Buddha juga menyebutkan Dewa Rakanti, Dewa Tarakanti, para dewa akan melindungi kita. Orang yang penuh dengan cinta kasih kita itu dilindungi para dewa. Nah, mungkin tidak bantai para dewa melindungi kita. Kalau kita sulit untuk menerjemahkan bahwa para dewa itu melindungi kita, kalau kita penuh cinta kasih, pernah dengar tidak Ibu Bapak mendengar manusia dewa atau dewa manusia? Manusia dewa. Manusia fisiknya seperti manusia, tetapi baktinya seperti dewa. Ada disebutkan orang-orang seperti itu. Walaupun fisiknya ini manusia, secara fisik manusia, tetapi batinnya ini seperti dewa. Dewa itu kan penuh keluhuran sehingga bisa terlahir di alam dewa. Maka di dalam kehidupan sehari-hari, orang ini karena ucapannya baik, perilaku jasmani baik, dipuji. Kok sikapnya manis sekali ya, seperti dewa.
Orang yang perilakunya baik, ucapannya baik karena pikiran penuh dengan cinta kasih, orang-orang akan melindungi tidak? Kalau saatnya orang ini mendapatkan kesulitan karena dia ucapannya baik, perilaku jasnya baik di masyarakat, orang ini tidak tega untuk membiarkan dia sendirian kesulitan. Orang akan berbondong-bondong untuk membantu. Karena ucapannya yang baik, perilaku jasmani yang baik itu mudahnya seperti itu saja. Ada orang-orang ini yang seperti dewa. Wujudnya manusia, tetapi cara berpikir, cara ucapan, cara perilaku jasmani seperti dewa. Karena untuk bisa terlahir dalam dewa itu butuh kebajikan, Ibu Bapak. Bukannya tidak butuh kebajikan. Maka itulah, kalau kita ucapan kita baik, perilaku jasmani baik, pikiran kita baik, suatu ketika kita mendapatkan kesulitan, orang-orang baik akan membantu kita, akan melindungi kita. Dewa Tara Kanti, para dewa akan melindungi. Selanjutnya disebutkan juga manfaat dari pengembangan meta. Api tidak mampu melukai, racun tidak mampu melukai, senjata tajam juga tidak mampu melukai. Mungkin tidak bantai, ada orang yang sakti seperti itu. Kalau sulit menerjemahkan seperti itu, Ibu Bapak, orang yang baik di masyarakat, pikirannya bajik, ucapannya bajik, perilaku jasmani bajik, dihormati tidak di masyarakat? Dihormati. Bahkan untuk mencelakai saja rasanya sulit kok, tidak tega kok, apalagi sampai membakar hidup. Kalau ucapannya baik, perilakunya jasmaninya baik, pikirannya baik, dia sudah akan terhindar kok dari masalah di masyarakat. Orang ini tidak mungkin tiba-tiba menangkap, dibakar hidup-hidup. Artinya kita sudah terbebas dari api. Tapi coba kalau dia perilakunya buruk, ucapannya buruk, pikirannya buruk di masyarakat, suka mencuri mungkin, bahkan mungkin bisa dibakar hidup-hidup. Atau ketika mencuri motor, pernah mendengar ada yang membakar pencuri? Tapi Ibu Bapak jangan ikut-ikutan, bagaimanapun juga itu adalah pembunuhan. Senjata tajam sama seperti itu kira-kira. Ucapan baik, perilaku jasmani baik, pikiran baik, orang ini tidak sampai tega sampai membunuh dengan senjata. Yang ada adalah dilindungi. Begitu juga dengan racun. Maka orang yang penuh dengan cinta kasih biasanya meninggalnya dengan sewajarnya. Tidak meninggalnya itu ya karena dibunuh, karena dibakar, karena diracun. Jaga pikiran kita. Pengembangan meta juga Sang Buddha menyebutkan memiliki raut wajah yang tenang. Tenang raut wajahnya, ketika berjalan tenang karena penuh dengan cinta kasih. Dan secara singkatnya, ketika meninggal penuh dengan kedamaian. Karena ketika meninggal dengan penuh kedamaian, maka akan terlahir di alam bahagia. Jaga pikiran. Jaga pikiran dengan baik. Lalu bagaimana cara untuk melatih meta? Kadang kita perlu membandingkan diri kita dengan makhluk lain, Ibu Bapak. Saya ini loh tidak suka kalau dicubit, berarti orang lain juga tidak suka. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain bahwa orang lain juga tidak suka, saya juga tidak suka kalau disakiti, pasti makhluk lain juga tidak suka. Maka keinginan untuk menyakiti itu redam. Itu sebagai rasa cinta kepada diri kita juga kepada makhluk lain. Menghindari segala macam menyakiti. Itu cara termudah. Cara termudah bahwa meta dikembangkan karena kita saling membandingkan dengan makhluk lain.
Membandingkan karena saya juga tidak suka kalau disakiti, barang saya juga tidak suka kalau diambil, saya juga tidak suka kalau dibohongi, begitu juga makhluk lain pasti juga tidak suka. Untuk apa saya juga harus melakukan hal-hal buruk? Itu cara termudah untuk mengembangkan meta. Sehingga yang ada di dalam pikiran kita adalah bagaimana cara untuk menghindari segala macam perbuatan buruk. Dana, sila, meta, apakah ada yang lebih luhur jika dipraktekkan? Apakah ada jika dipraktekkan bahkan bermanfaat lebih tinggi daripada sekedar berdana, praktek moralitas dan praktek meta? Ada. Puncak dari ajaran Sang Buddha, Sabbe Sangkara Anicca. Segala sesuatu akan berubah, tidak kekal. Itu kalau kita geluti, kalau kita praktekkan bahkan lebih bermanfaat, bahkan lebih tinggi, bahkan lebih luhur untuk mendapatkan kehidupan ini dalam menjalani kehidupan. Kita perlu merenungkan apa sih yang kekal di dunia ini? Tidak ada. Jasmani kita juga pada akhirnya akan kita tinggalkan. Kalau yang dekat dengan diri kita yang kita anggap ini sebagai milikku juga akan kita tinggalkan, apalagi yang ada di luar diri kita, pada akhirnya juga akan ditinggalkan. Maka ada salah satu praktek. Bagaimana Bante cara praktek anicca ini? Biasanya saya berusaha untuk praktekkan Ibu Bapak. Ibu Bapak saya tidak mengerti. Ketika saya menyampaikan ini apakah juga cocok dengan Ibu Bapak? Saya tidak tahu. Tetapi biasanya yang berusaha untuk saya praktekkan dalam penerapan anicca adalah tentang perasaan. Maka ada sebuah dhamma, syair yang disampaikan oleh Sang Buddha. Nak wedanang wedayati sapanyo, sukampi dukampi bahu sutopi, ayanca dirasa putu janena, mahawiseso kusalasa hoti. Orang bijaksana Ibu Bapak yang berwawasan luas diceritakan tidak akan terpengaruh tentang perasaan, baik perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, menyakitkan. Orang bijaksana yang penuh dengan wawasan luas tidak akan terseret. Kalau perasaan bahagia tidak akan terseret untuk melekati. Kalau perasaan menyakitkan, orang bijaksana tidak akan terseret untuk menolak membencinya. Ini perbedaan yang besar antara orang bijaksana dengan putu jana, orang biasa. Orang biasa mungkin ketika perasaan bahagia muncul, ia melekatinya. Kalau di situ ada melekatinya, maka dia mengingini kembali. Perasaan bahagia yang muncul kalau tidak hati-hati, ia mengingini kembali. Itulah tanha. Kalau ada tanha, kalau ada mengingini, maka selanjutnya adalah akan mencari kembali. Kalau orang ini mencari, maka dia akan memperoleh karena sudah mencari. Ketika memperoleh apa yang diingini, maka di situ muncul nafsu, candaraga, kesenangan. Ketika sudah muncul nafsu, maka ada kemelekatan. Karena ini begitu sangat membahagiakan, ia nafsu, kemelekatan timbul. Ketika kemelekatan timbul, maka rasa memiliki muncul. Ini adalah milikku. Ini adalah perasaanku. Dan ketika sudah muncul kepemilikan, maka berbagai cara dijaga. Bagaimana cara untuk agar saya selalu bahagia?
Mungkin tidak perasaan yang muncul itu selalu bahagia. Tidak. Karena wedana itu adalah anicca, berubah. Bahagia seperti apapun Ibu Bapak, ini pun akan berlalu. Perasaan menyakitkan seperti apapun kalau kita menolak, di situ kebencian sudah muncul. Maka biasanya orang yang menolak atau muncul kebencian, ia hanya tahu cara bagaimana untuk mencari kebahagiaan. Tetapi kalau seandainya ia mengetahui bahwa perasaan ini baik yang menyenangkan atau yang menyakitkan, pada akhirnya akan mengalami perubahan. Ketika ia menggunakan anicca sebagai yang melihat wedana sebagai yang anicca, maka tidak mengingini baik ia perasaan yang bahagia atau perasaan yang menyakitkan. Biarkan berlalu begitu saja. Ketika ia tidak mengingini, maka mencari tidak ada. Ketika mencari tidak ada, memperoleh juga tidak ada. Ketika memperoleh tidak ada, maka nafsu di situ tidak muncul. Ketika nafsu tidak muncul, kemelekatan tidak muncul. Ketika kemelekatan tidak muncul, rasa memiliki bahwa ini milikku tidak ada. Penderitaan padam. Karena Sang Buddha hanya menunjuk tanha adalah sumber penderitaan. Maka untuk memadamkan penderitaan, tanha harus dipadamkan. Hanya itu. Sang Buddha menunjuk tanha sebagai munculnya penderitaan. Agar kita bisa terbebas dari penderitaan, tanha harus dihancurkan. Maka di dalam Paticca Samuppada, Sang Buddha menyebutkan wedana pacaya tanha. Ada perasaan, muncul tanha. Tanha pacaya upadana. Ada tanha, ada mengingini, ada kemelekatan. Ketika ada kemelekatan Ibu Bapak, berbagai macam perbuatan itu dilakukan. Baik perbuatan baik atau perbuatan buruk. Ia melakukan perbuatan baik, tentu dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi itu juga tidak kekal, akan mengalami perubahan. Berbagai cara telah muncul penderitaan. Itulah cara anicca yang biasanya untuk dipikirkan, untuk digeluti dalam perjalanan sehari-hari. Perasaan apapun yang muncul Ibu Bapak pada akhirnya akan berlalu. Lihat itu sebagai yang anicca. Perasaan menyakitkan apapun itu pun pada akhirnya akan berlalu. Biarkan berlalu. Kalau tidak hati-hati tentang perasaan ini Ibu Bapak, bahaya. Ada bahaya. Perasaan ini bisa membuat kita menjadi orang yang paling nista di dunia. Ada satu kisah, bagaimana perasaan itu sangat membahayakan kalau kita tidak hati-hati. Saya pernah membaca sebuah cerita, kisah nyata. Kalau ini kisah bohong berarti surat kabarnya yang berbohong, karena saya membaca berita. Ada di pulau, bukan di Pulau Jawa, di luar, di suatu daerah. Pada saat itu ada seorang petani. Petani ini memiliki sumur mungkin untuk menyiram tanaman. Di pagi hari itu petani ini sedang ke sawah. Ketika ke sawah melihat sumur. Ketika melihat ke dalam sumur, sosok mencurigakan itu ada. Apa di situ? Seperti sosok mayat. Maka petani ini pun memanggil warga, RT mungkin, RW mungkin, sebelum ia bertindak lebih jauh. Seperti itu kira-kira ya Ibu Bapak ya. Jadi kalau Ibu Bapak melihat mayat mungkin jangan diangkat sendirian. Panggil warga, ayo kok saya melihat mayat. Nah ketika warga, pengurus warga tersebut datang, diangkat, betul. Itu adalah mayat seorang gadis. Masih 17 tahun, SMA. Ketika itu adalah mayat, maka ada dua kemungkinan. Ia bunuh diri atau dibunuh. Warga ini pun memanggil polisi untuk mengusut lebih jauh. Polisi yang datang sudah mengambil
pernyataan, sudah pasti ini adalah kasus pembunuhan. Gadis masih SMA, umur 17 tahun. Ibu bapak saudara-saudara sedama, ketika itu sudah kasus pembunuhan, secepat itu juga polisi akan mengejar tersangkanya. Tidak butuh waktu lama. Hanya hitungan hari, tidak sampai minggu, 2 atau 3 hari, dalang pembunuhannya sudah ketangkap. Saya pernah berpikir ibu bapak, ketika membaca kisah-kisah pembunuhan seperti itu, kenapa ya kasus pembunuhan ini begitu cepat terungkap? Polisi kita itu begitu sangat pandai, lihai dalam mengungkap kasus pembunuhan. Jangankan yang masih utuh ibu bapak, yang sudah dibakar bahkan kita tidak tahu ini siapa. Mungkin hanya tertinggal rambutnya, mungkin hanya tertinggal kakinya. Polisi mampu mengungkap. Maka jangan main-main dengan polisi. Canggih. Lalu ketika saya membaca kisah-kisah seperti itu, saya berpikir, merenung, kok begitu mudah terungkapnya kasus pembunuhan. Lalu saya berpikir ibu bapak, oh manusia itu lahir ini membawa kebajikan. Pernah toh kita mendengar Sang Buddha menyatakan kicuk manusa patilabu. Untuk bisa terlahir menjadi manusia ini sulit. Artinya bahwa ia yang terlahir menjadi manusia membawa kebajikan di kehidupan yang lampau. Kalau kita sampai menyakiti apalagi memperpendek usia manusia, celaka bagi kita. Seburuk apapun orang itu di kehidupannya, tidak patut kita memperpendek usia manusia. Bahayanya membunuh manusia apalagi bagi seorang biku. Kalau sampai seorang biku membunuh manusia, pada saat itu juga kebikuannya sudah hilang. Sudah bukan lagi seorang biku. Lalu bagaimana kalau ingin menjadi biku? Tunggu di kehidupan yang akan datang. Itu pun kalau bisa bertemu dengan Dhamma, itu bahayanya. Kalau sampai membunuh manusia, Sang Buddha sampai memberikan peraturan, menyatakan peraturan siapapun seorang biku yang membunuh manusia, dia bukan biku lagi. Kalau ia ingin tetap menjadi seorang biku, tunggu di kehidupan yang akan datang. Itu kalau bisa bertemu dengan Dhamma. Bisa bertemu dengan Dhamma, tapi kalau tidak ada upajaya, tidak bisa. Ada upajaya tetapi tidak ada acarya, tidak bisa. Ada upajaya, ada 2 acarya, tetapi kalau tidak ada 2 biku lagi, tidak bisa. Karena sangga itu 5. Itu sulitnya untuk menjadi seorang biku. Maka kesempatan ibu, emas-emasnya. Kebetulan Juni ini ada Pabaja Samanera di Mendut. Mungkin hanya tinggal 2. Kebetulan saya menjadi ketua panitianya. Kalau ada yang mau mendaftar, saya ambil 2 malam hari ini. Yang lain langsung saya tutup. Peserta saya menerima 45 untuk yang Samanera. Atasilani 28. Bahkan Atasilani dari Desember sudah penuh ibu bapak. Sampai tahun lalu sudah ada yang daftar. Begitu sangat semangatnya. Karena begitu sulitnya untuk bisa menjadi seorang biku, apalagi bisa bertemu dengan Dhamma. Itulah kadang saya berpikir seperti itu ibu bapak. Merenung, kenapa ya kasus pembunuhan begitu sangat mudah terungkap. Oh, saya berkesimpulan saya sendiri. Karena manusia ini membawa kebajikan. Kalau kita menghabisi, kita memperpendek manusia, celaka bagi kita. Apalagi kalau yang kita perpendek usianya itu adalah ibu atau ayah. Bahkan dikisahkan kesucian di kehidupan ini sudah tertutup. Tidak bisa mencapai kesucian. Begitu sangat bahayanya kalau kita sampai memperpendek usia manusia, apalagi yang memiliki jasa kebajikan. Nah ibu bapak saudara-saudara sedama, lalu kenapa
kembali ke cerita, ada orang yang tiba-tiba bertanya, mungkin wartawan kepada pemuda itu. Ternyata tersangkanya itu adalah seorang pemuda yang usianya juga sangat muda, sekitar 25 tahun, masih muda sekali. Ada yang iseng-iseng bertanya, kenapa kok Anda ini membunuh? Kenapa kok Anda ini memperpendek usia gadis tersebut? Ibu bapak, jawaban dari pemuda itu yang patut untuk kita renungkan adalah, saya sakit hati. Saya jengkel. Gadis itu telah mencemooh saya. Diceritakan ibu bapak, pemuda itu secara fisik tidak sempurna. Mungkin cara bicaranya tidak sebaik kita. Itulah yang dicemooh. Apa sih ucapan kamu tidak jelas? Mungkin itu hanya bercanda. Mungkin itu hanya bergurau. Tetapi hati-hati. Ketika saya membaca berita ini, saya mengambil dua kesimpulan juga. Mulutmu harimaumu. Hati-hati tentang ucapan. Kita tidak pernah tahu dengan siapa kita berbicara pada saat itu. Latar belakangnya bagaimana, ia dibesarkan bagaimana. Kalau kita sampai berkata yang tidak benar, walaupun cuma bergurau, tidak semua orang melatih perasaan menyakitkan ini pun akan berlalu. Tapi dia telah menggenggam, dia telah menyakitiku. Perasaan menyakitkan ini begitu sangat membekas. Tunggu ya, saya akan membalas. Sakit hati ibu bapak. Perasaan menyakitkan itu muncul karena ketidakmampuan bahwa sakit hati, perasaan menyakitkan itu pun akan berlalu. Dia sampai tega membunuh. Hati-hati tentang perasaan. Kalau kita tidak mampu melihat perasaan menyakitkan itu sebagai yang berlalu, bisa dendam, bisa jengkel, bisa timbul kebencian. Lalu yang kedua, ketika saya membaca kisah ini, yang kedua adalah karena pemuda itu tidak memiliki kanti. Di dalam Owada Patimokkha Sang Buddha menyatakan yang pertama syairnya adalah kanti paramang tapo titika. Begitu sangat pentingnya punya kesabaran. Apa itu kesabaran? Batin yang mampu menekan gejolak yang sudah memuncak untuk meredam. Kemarahan, kejengkelan, kalau kita mampu meredamnya itu menjadi tidak muncul, berarti kita punya kesabaran. Sabar. Orang itu ucapannya menyakitkan, tapi saya harus mampu menahan. Saya harus tabah. Orang yang mampu menahan pada saat sakit hati, batin yang bergejolak, itulah kesabaran. Sang Buddha menyatakan bahwa kesabaran adalah cara praktek tapa yang tertinggi. Tapa itu apa? Apa itu tapa? Tapa itu adalah memberantas, tapa berata, memberantas, membakar kilesa-kilesa yang ada di dalam diri kita, kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Itulah tapa, tapo, cara terbaik untuk memberantas kilesa. Kita harus punya kesabaran ibu bapak. Kita harus mampu menahan ucapan buruk yang orang lain katakan. Seburuk apapun, kalau kita tidak mampu menahan, kita bisa seperti seorang pemuda itu. Mengambil golok misalnya, menusuk, meninggal. Yang rugi kita sendiri. Kita ditangkap polisi, masuk penjara. Di penjara itu penderitaan, bukan kebahagiaan. Maka sebagai penutup ibu bapak, bagaimana cara untuk melatih kesabaran? Ada kisah yang menarik di zaman Sang Buddha yang sering menjadi, kadang saya ingat-ingat ketika berjalan, ketika saya duduk, saya ingat
Bagaimanapun juga kita harus mengingat pokok-pokok dhamma yang diajarkan Sang Buddha, agar pikiran kita penuh dengan dengan penuh kebajikan. Kalau kita membiarkan pikiran ini berkeliaran, yang muncul adalah pikiran-pikiran buruk. Tapi kalau kita ingat pokok-pokok dhamma yang diajarkan Sang Buddha, yang muncul hanya tentang kebajikan. Maka saya ingat kisah ini untuk melenyapkan kejengkelan, untuk melenyapkan kemarahan, bahkan untuk melenyapkan dendam. Kalau ibu bapak mendengarkan ini, mempraktekkan ini, mungkin saja ibu bapak juga tidak akan dendam kepada orang lain. Suatu ketika ada Bante, namanya Bante Puna, menemui Sang Buddha, dan setelah itu menyatakan, "Oh Bante," atau "Oh Sang Bagawa, saya akan berdiam diri di negara Sunaparanta atau wilayah Sunaparanta. Ajarkanlah saya dhamma secara singkat. Setelah itu saya akan mempraktekkan dengan tekun apa yang diajarkan oleh Sang Buddha." Sang Buddha mengajarkan secara singkat. Seperti ini kira-kira ibu bapak. Objek apapun yang dilihat oleh mata, ada yang menyenangkan. Kalau kita menggenggamnya, kalau kita menginginkannya, maka di sana akan muncul penderitaan. Sesingkat itu. Ketika kita melihat objek melalui mata, objek itu bisa menyenangkan. Lalu kalau kita menginginkannya, menggelutinya, mengharapkannya, menyambutnya dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh nafsu, di situ muncul penderitaan pada akhirnya. Begitu juga dengan apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dicium, apa yang disentuh, apa yang dipikirkan. Maka ketika Sang Buddha telah mengajarkan dhamma secara singkat itu, Sang Buddha lantas bertanya, "Sekarang Puna, saya telah mengajarkan dhamma secara singkat. Anda Puna akan berwasa di mana?" Karena pada saat itu akan musim hujan. "Oh Bante," atau "Oh Sang Bagawa, ada wilayah namanya Sunaparanta. Saya akan berwasa di sana, saya akan praktek di sana. Tapi Puna, orang Sunaparanta ini kejam, kasar. Bagaimana kalau Anda nanti dicemooh, dicaci maki? Apa yang Anda akan lakukan?" Puna menjawab, "Oh Sang Bagawa, kalau saya dicaci maki, dikata-katain kasar, saya akan berpikir, orang-orang Sunaparanta ini baik sekali. Karena saya hanya dikata-katain, karena saya hanya dicemooh, tidak sampai dipukul dengan tangan." Sang Buddha lantas bertanya kembali, "Puna, lalu bagaimana kalau Anda nanti dipukul dengan tangan? Apa yang akan Anda lakukan?" "Oh Sang Bagawa, saya akan berpikir, orang-orang Sunaparanta ini baik sekali. Karena saya hanya dipukul dengan tangan, tidak sampai dilempar dengan batu." Sang Buddha tidak mau berdiam diri, kejar terus, "Puna, bagaimana kalau orang-orang Sunaparanta nanti akan menghantam Anda dengan batu? Apa yang akan Anda lakukan?" "Oh Sang Bagawa, saya akan berpikir, orang-orang Sunaparanta ini baik sekali. Karena saya hanya dipukul dengan batu, tidak sampai ditusuk dengan pisau." Kejar kembali, "Puna, bagaimana nanti kalau Anda ditusuk dengan pisau? Apa yang akan Anda lakukan?" "Oh Sang Bagawa, saya akan berpikir, orang-orang Sunaparanta ini baik sekali. Karena saya hanya ditusuk oleh pisau, tidak sampai dibunuh." "Lalu Puna, bagaimana kalau Anda dibunuh? Apa yang akan Anda lakukan?" "Oh Sang Bagawa, saya akan berpikir, di masa-masa yang lalu siswa-siswa Sang Bagawa ini karena enggan terhadap jasmaninya yang kotor, yang menjijikkan ini, ia mencari orang untuk membunuhnya.
Tetapi saya tanpa mencari pembunuh, dia sudah datang sendiri. Memang ada Ibu Bapak di dalam Winaya. Ada seorang biku yang mencari orang untuk membunuhnya karena praktek asuba. Maka itu kadang asuba ini harus hati-hati. Untung itu loh Ibu Bapak bisa dipraktekkan. Untung saya hanya dicaci maki, tidak sampai dipukul. Kejengkelan, redam. Kalau Ibu Bapak mungkin yang punya istri, untung saya hanya tidak dikasih makan, tidak sampai disuruh di luar rumah, mungkin pulangnya kemalaman. Untung coba dipraktekkan nanti kejengkelan, kemarahan ini redam. Itu cara untuk melatih kesabaran, sabar. Untung saya hanya dicaci maki, tidak sampai dipukul. Yang pertama. Yang kedua, lihat orang dari kebaikannya. Walaupun ucapan orang itu buruk tetapi perilakunya baik loh, sabar. Kejengkelan bisa meredam. Lihat orang dari kebaikannya Ibu Bapak. Selama Ibu Bapak melihat orang lain dari keburukannya, kebencian akan selalu muncul. Kemarahan akan selalu muncul. Kejengkelan akan selalu muncul. Tapi kalau Ibu Bapak melihat dari kebaikannya, mungkin kejengkelan akan redam. Walaupun istri saya itu cerewet tetapi dia baik loh. Masak nasi, masak sayur. Kejengkelan kepada istri itu bisa redam. Maka lihatlah pasangan hidup dari kebaikannya, jangan dari keburukannya. Kalau melihat pasangan hidup dari keburukannya, besok kita ke pengadilan ya, sudah tidak cocok lagi. Bukankah di awal sudah menyatakan hidup semati, baru mendapat kesulitan sedikit sudah goyah. Lihat dari kebaikannya, bisa meredam atau menimbulkan kesabaran. Yang ketiga, renungkan tentang karma. Apapun yang dilakukan orang lain kepada diri saya, selama itu buruk, saya tidak melakukan keburukan. Tetapi orang itu yang melakukan keburukan. Baru ketika saya melakukan keburukan kepada orang lain, itu baru saya melakukan keburukan. Semua makhluk memiliki karma masing-masing. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu akan menjadi milik dia. Maka kita menjadi orang yang sabar ketika mendapatkan kesulitan. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, terlahir oleh perbuatan mereka sendiri. Inilah Ibu Bapak saudara-saudara sedama. Ingat pokok-pokok dhamma yang diajarkan Sang Buddha untuk mengatasi kesulitan hidup dalam menjalani ini. Selama kita belum mampu mengingat pokok-pokok dhamma yang diajarkan Sang Buddha untuk sebagai cara untuk mengatasi masalah hidup, mungkin kita akan berperilaku buruk. Maka itulah yang pertama, kanti paramangta potitika, kesabaran, ketabahan itu harus dimiliki untuk mempraktekkan yang pertama, menghindari segala macam perbuatan buruk. Kalau tidak ada kesabaran, kalau tidak ada ketabahan, mungkin saja kita akan membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong dan minuman keras. Inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ada 4 poin diingat. Perdana patut untuk dilakukan. Praktek moralitas bahkan jauh harus dipraktekkan. Meta harus dikembangkan. Tapi sulit Bante mengembangkan meta, menjalankan anicca. Sulit karena kita tidak terbiasa. Kalau ibu bapak ditanya, dalam sehari ketika bangun pagi sampai tidur kembali, berapa kali ibu bapak ingat tentang meta? Semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Berapa kali? Enggak pernah Bante, lupa. Itu yang membuat sulit. Bahkan dalam seminggu belum tentu kita ingat akan meta. Apalagi anicca. Bagaimana untuk mempraktekannya? Setiap hari, setiap saat sebisa mungkin ingat. Kadang sati ini diterjemahkan sebagai ingat. Ingat kepada nilai-nilai luhur yang diajarkan Sang Buddha. Kalau pikiran kita terbiasa mengingat hal-hal luhur yang disampaikan oleh Sang Buddha, maka ucapan kita, perilaku kita pun menjadi luhur. Itulah. Selamat
merayakan Maga Puja, Dana, Sila, Meta, Anicca. Patut untuk dipraktekkan. Semoga kita senantiasa maju di dalam Dhamma, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.